Pernah nggak kamu merasa hidupmu mandek dan seolah-olah rasanya sulit sekali untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, kelimpahan, atau kehidupan yang kamu inginkan? Dan kamu merasa seolah-olah kamu sedang dihukum, kamu gak pantas, gak layak menerima semua hal yang kamu inginkan, dan akhirnya kamu terbelenggu dengan kekecewaan dan menghambat total hidup kamu. Kita ngomongin tentang rasa bersalah. Jenis emosi yang diam-diam menggerogoti energi kita, yang membuat kita tidak bisa move on untuk melanjutkan hidup dengan hal-hal yang kita inginkan. Halo, aku Kiki, dan kita berada di ruang inspirasi yang mungkin bisa membantu kamu untuk mendapatkan perspektif baru untuk hidup jauh lebih bebas, bahagia, dan penuh inspirasi. Kalau ngomongin tentang rasa bersalah, tentunya kita sebagai manusia ya, melakukan banyak sekali kesalahan di masa lalu. Yang ada masalah kecil, masalah yang tidak terlalu kita pikirkan, dan ada masalah-masalah yang sangat berat, yang membuat kita itu ngerasa begitu terpukul dan trauma, serta merasakan perasaan bersalah yang sangat sekali ketika kita ingat perasaan-perasaan itu atau kejadian-kejadian itu ya, kita nggak nyaman. Ada rasa cekit-cekit ya dalam hati kita, dan semakin kita merasakan rasa tidak nyaman itu, semakin kita mau melarikan diri untuk melupakan, walaupun ya perasaan-perasaan itu masih ada dan seolah-olah menggenggam erat jiwa kita. Kita melarikan diri dari hal itu dengan mungkin menyibukkan diri ya, atau bahkan tidur seharian, atau mengalihkan dengan hal-hal yang kita sukai, atau juga hal-hal yang merusak yang kita nggak sadar. Kita bukan menyelesaikan perasaan itu secara tuntas, tapi melarikan diri, dan melarikan diri. Sehingga itu menjadi tumpukan ya, emosi yang membuat energi kita tergerus. Sehingga bisa membuat sabotase diri dalam hidup kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu pernah mungkin dalam hidup kamu merasakan begitu sangat putus asa, atau saat ini udah melakukan segala cara ya dalam hidup, udah bekerja keras, udah berusaha dengan sangat, udah melakukan banyak hal, tapi rasa-rasanya kok kayaknya ada sesuatu yang menghambat, ada sesuatu yang menggenggam ya langkah kita nggak bisa untuk berlari lebih jauh lagi. Kejadian traumatis dalam hidup kita, dan seringnya perasaan itu adalah perasaan bersalah. Entah perasaan bersalah terhadap orang lain, mungkin pernah ya menyakiti orang lain, baik disengaja ataupun tidak, ataupun membuat keputusan-keputusan yang mengakibatkan orang lain menderita. Sehingga itu membuat benar-benar jangkar emosi yang kuat di dalam diri kita. Akhirnya kita merasakan bahwa aku layak dihukum karena aku jahat di masa lalu. Aku berdosa sekali. Aku mungkin gak pantas mendapatkan banyak sekali kebaikan dalam hidup. Ya pantas saja aku gak sukses, aku gak berhasil. Di masa lalu aku melakukan ini, itu, dan sebagainya. Yang akhirnya membuat kita itu tersiksa sendiri. Dan perlu kita ketahui, gak ada yang menghukum diri kita. Yang menghukum diri kita adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Ketika kita menyadari ya, bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita itu akan jauh lebih tenang. Bahwa dengan segala cinta kasih-Nya, benar-benar membuat hidup kita sangat berarti. Tapi karena kita diliputi oleh banyak emosi-emosi seperti ini, fokus kita adalah ke hal-hal yang negatif, terutama rasa bersalah. Rasa bersalah ini, luar biasa banget ketika kita nggak memutuskan ya
untuk menyudahi perasaan-perasaan ini rasa-rasanya akan mengikuti terus seumur hidup kita. Kita dihantui rasa bersalah, dan itu nggak nyaman, membuat hidup kita itu nggak bebas. Gimana sih caranya agar kita keluar dari perasaan bersalah itu dan mulai ambil kendali lagi hidup kita? Nah, membuat keputusan adalah langkah yang tepat. Putuskan untuk berani duduk bersama emosi. Putuskan untuk menghadapi emosi-emosi kamu, walaupun rasanya gak nyaman sama sekali. Ketika mengingat kejadian itu membawa trauma ya, yang mungkin membuat perasaan kita itu menjadi sedih, kecewa, marah, atau bahkan merasa sangat malu. Kenapa ya aku dulu melakukan tindakan bodoh seperti itu? Kenapa ya aku dulu kok nggak berpikir jernih sehingga mengakibatkan ini, itu, dan sebagainya. Kejadian masa lalu nggak bisa diubah sama sekali. Yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap kejadian tersebut, serta menerima dan memaafkan kejadian dan diri kita. Oleh karena itu, duduk bersama emosi, rasakan segala hal yang membuat kita mungkin terbebani dan bahkan ya menangis sedih. Gak apa-apa, nangis saja, rasain aja, cekit-cekitnya, gak enaknya, gak nyamannya, rasakan. Ada beberapa orang yang langsung seketika, ya. Emosi itu sebenarnya kalau disadari, dilepaskan seketika kok. Tapi ada beberapa orang yang memang butuh waktu untuk terus-menerus ya melepaskan emosi ini dan berdamai dengan diri mereka sendiri. Gak apa-apa, kasih diri kamu waktu untuk sembuh. Terlukalah sampai kamu sembuh. Nggak apa-apa, bukan berarti kamu orang yang lemah. Kamu adalah orang yang mau mengubah hidup kamu agar lepas dari hal-hal yang membelenggu jiwa kamu. Dan ketika kita menyadari bahwa kita ini manusia, membuat kesalahan demi kesalahan adalah hal yang sangat mungkin terjadi baik di masa sekarang ataupun masa depan. Tapi apakah kita belajar dari kesalahan masa lalu atau enggak? Apakah kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman diri kita sendiri dan segala kebaikan Tuhan yang akan meningkatkan rasa syukur kita atau enggak? Itu yang paling penting. Dan pada akhirnya, bagaimanapun juga, ketika kamu berhasil untuk melepaskan rasa bersalah ini dan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri kamu, memaafkan semua hal termasuk diri kamu sendiri, kamu akan membuat ya perbedaan besar dalam cara pandang kamu terhadap sebuah masalah, bahkan perasaan bersalah yang sebenarnya itu adalah ilusi yang akan menguras benar-benar hari-hari kamu dan melakukan sabotase diri terhadap kesuksesan kamu. Ketika kamu menyadari ini, maka kamu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, merasa layak, merasa pantas, sangat berharga, merasakan hal-hal yang indah, dan sangat mungkin sekali untuk mendapatkan banyak sekali kelimpahan, kesuksesan, kemakmuran, kebaikan, karena itu memang adalah milik kamu. Yang membatasi diri kita adalah pikiran-pikiran dan emosi kita sendiri. Oleh karena itu, segera buat keputusan untuk lepas dari perasaan-perasaan bersalah ini. Hiduplah sepenuhnya tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada penyesalan. Yang ada adalah jalani hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran penuh, dengan rasa terima kasih yang sangat dalam, karena ada banyak pelajaran hidup yang sangat berharga yang membuat kita semakin bijak untuk melangkah. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.